الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kenalilah sirullah itu, kenalilah Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini 120 hari 4 bulan. Jadi setelah 120 hari 4 bulan, dia telah hidup. Dia telah hidup. Ya, tanda hidupnya dia telah berzikir Allah, 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 Allah. Ya, apakah dia nanti terlahir dari rahim seorang muslimah, ya, atau kafir, dia tetap berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena dia masih ma'rifat. Dia masih berada di alam ma'rifat. Namun setelah sampai masa dan usianya, dia menjadi seorang musafir di dalam rahim ibunya. Berapa lama Bapak Ibu dia menjadi musafir dalam rahim ibunya? Iya, 9 bulan 10 hari. Barulah Allah mengatakan, wallahu, coba sambung Pak Jul. Sampai ngapal kayaknya ya pendek, nggak dihafal-hafal ya. Padahal nanti tetangga kita, teman sahabat kita, kadang dia minta didoakan istrinya mau melahirkan. Nah, jadi sebagai wasilahnya, kita kasih air putih. Bacalah doa itu. Doakan dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, ini dia ayatnya. Jadi kalau enggak hafal, dia hafal Bapak Ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa artinya tuh? Wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka setelah sampai 9 bulan 10 hari, maka di situ pula lah kita, ya, tidak lagi menjadi seorang musafir di rahim ibu kita, namun kita menjadi musafir di mana? Di dunia. Terlahirlah kita Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita terlahir, disitulah kita itu menangis. Nah, namun tangisannya itu adalah tangisan yang ma'rifat, tangisan yang mengenal dia tentang dirinya. Ya. Apa tangisannya bunyinya Khalifah? Huwa. Dengarnya apa? Wa. Hakikatnya huwa. Huwa. Itu tangisannya tuh huwa. Ya, huwa itu artinya aku Allah. Aku Allah. Oh dia. Ya. Jadi bukan sembarang tangisan. Kalau kita mendengar secara telinga zahir nampak oa. Namun didengar dengan telinga batin, dengar baik-baik, aku Allah, aku Allah. Huwa. Kenapa? Karena yang berzikir itu tiada lain siapa? Yang berzikir itu tiada lain adalah aku, kata Allah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir. Awal, akhir, zahir, batin, di dalam dan di luar, aku, kata Allah. Ini dia. Huwa. Itu yang disebut namanya zikirhu. Zikirhu itu zikir apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat.
Ma'rifat. Zikirhu itu zikir ma'rifat. Ya. Kenapa zikirhu dikatakan zikir ma'rifat? Tidak ada lapas, tidak huruf dan tidak ada suara. Yang ada cuma dia situ. Cukup dipahami, cukup dirasakan, cukup disadari, cukup dimengerti bahwa yang wujud itu hanya aku saja lagi kita Tuhan. Karena yang wujud itu aku, maka aku itu yang dikatakan hu itu. Yang aku itu yang hu. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang huwa, hu. Tapi tidak disebut. Tidak dilafazkan zikirhu itu. Cukup dipahami, disadari bahwa akulah segala yang wujud. Yang awal tiada berpermulaan itu aku. Yang akhir tiada berkesudahan itu aku. Yang zahir tiada berbentuk dan berupa aku. Yang batin tiada tersembunyi itu aku. Aku awal, aku akhir, aku zahir, aku batin. Itu yang dipahami, disadari dan dimengerti saja. Maka tak perlu disebut-sebut Bapak Ibu. Itu zikir. Makna yang sebenarnya, makna ma'rifatnya. Namun pada saat kita terlahir ke alam dunia, menangis dia. Karena kita tidak tahu apa-apa. Lalu siapa yang mengajari diri Bapak Ibu? Yang mengajari itu Allah. Apa yang pertama kali diajari Allah kepada Pak Rifai waktu terlahir? Pasti tidak tahu itu dong. Menangis. Apa kata Allah waktu mengajari kepada Pak Rifai menangis? Kata Allah apa Pak? Dah ingat kata Allah dulu. Dan dialah yang mengajarimu, ya, pandai ketawa, senyum, dan pandai menangis. Ada hakani ketawaannya. Dohik. Ya. Setelah Allah ajari kita di pandai menangis dan ketawa, baru diajari Allah Pak Jul yang kedua. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Apa tuh alamul bayan, Pak Jul? Pandai dia panggil papa, papi, one, ajo, mama, mami. Setelah Allah ngajari alamul bayan, lalu baru Allah ajari lagi yang ketiga, alamal. Itu dia alamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya itu? Alamal insan. Dianya yang mengajarkan insan malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahui. Maka ketika Allah mengajari diri kita, Allah membimbing dan menuntun kita, maka pada saat Allah mengajari, membimbing dan menuntun kita, disitulah sebenarnya kita mendapatkan ilmu apa namanya itu? Ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu sir. Ada. Lalu bagaimana supaya berlanggengan, continue, istimror sampai matinya Allah mengajari kita. Yang diminta Allah syaratnya satu saja. Kan Allah yang ngajari nih. Kalau aku mau bimbing kamu sampai habis usiamu, sampai matimu, syarat yang aku minta kepada dirimu satu saja. Kalau mau aku bimbing selalu. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya apa? Kalau Allah ingin mengajari kita selalu dengan ilmu hikmah, takwa. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa artinya itu? Bertakwalah kamu kepada Allah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh. Itu maksudnya. Benar-benar kamu menjadi orang yang penurut. Ya, orang yang patuh, orang yang penurut,
mau dia memulangkan kembali titipan Allah itu. Asal mulanya. Kan asal mulanya itu kan dari Allah tuh. Sama basar kalam ilmu kodrat iradat hayat. Itu titipan Allah. Ya. Pulangkan kembali. Yang melihat engkau ya Allah, yang mendengar engkau ya Allah, yang berkata engkau ya Allah, yang hidup hanya engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah, aku ini buta tuli ya Allah, aku ini bisu ya Allah, aku ini bodoh dan mati ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu Allah maksud wattaqullah, benar-benarlah kamu patuh penurut kepada aku. Sadarilah bahwa dirimu itu tak ada hak milikmu. Semua yang ada pada dirimu itu titipan dari aku, tidak ada punya kamu. Titipan. Kalau titipan itu satu saat akan kembali. Kadang wak lucu Bapak Ibu, ya kan? Ketika lalamu titipan itu wak simpan wak pakai, alam merasa hak puluh wak punya. Merasa hak wak punya tuh ha. Lupa. Itu titipan tuh. Titipan tuh apa nama itu? Amanah. Satu saat akan kembali, pegang itu. Makanya Allah beri titipan itu kepada kita, karena dalam pandangan Allah kita yang mampu memegangnya. Ya. Sebelum diberikan titipan itu kepada kita, kepada siapa Allah berikan titipan itu yang ditolaknya kembali? Siapa Khalifah? Gunung dan bumi, apalagi? Langit, apa ayatnya? Inna aradna samawati wal ar wal jibal fa baina ayahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menitipkan amanah itu kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Lalu langit gunung enggan, tak mampu dia memegangnya. Tak mampu memegang itu, takut khawatir kalau amanah yang dititipkan itu dia berkhianat, tak dipegangnya arek-arek, tapi arek-arek lungga yang takuinya. Ya. Arek-arek lungga karena dia khawatir nanti dikatakan Allah sebagai pengkhianat, dia mampu memahami itu, dikembalikannya kepada Allah. Ketika dikembalikan kepada Allah, maka barulah Allah alihkan amanah itu kepada manusia. Ketika diberikan kepada manusia, maka manusia pun memegang dan mengambilnya amanah itu. Tapi sayang, kata Allah, setelah dia memegang amanah yang aku titipkan kepada dirinya, lalu dia tidak amanah. Dia tidak menjalankannya. Dia tidak mengerti cara memegang rahasia itu. Maka ketika dia tidak mampu memegang amanah dan tidak tahu cara memegang amanah rahasia Tuhan, maka dikatakan Allah, innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang bodoh, kata Tuhan. Tuh. Maka syaratnya untuk diajari Allah kita ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu syir, ilmu hikmah. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Baru Allah ajari. Takwa itu ada berapa hurufnya, Bu? Apa pertama? Apa lagi? Qaf. Apa lagi? Wow. Apa lagi? Iya. Orang yang bertakwa, orang yang patuh, orang yang penurut, yang benar-benar akan Allah berikan ilmu hikmah ke dalam dirinya, maka tersirat ya di dalam dirinya itu sifat huruf ta, qaf, waw dan ya. Ta itu apa maknanya, Khalifah? Tawakal. Jadi orang yang takwa itu, orang yang patuh dan penurut itu tersirat di dalam rahasia dirinya itu sifat tawakal. Tawakal nih Bapak Ibu. Tawakal itu orang yang mau berserah diri kepada Allah zahir dan batin. Bolehnya bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Ketika diri telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin,
maka disitulah dia yakin dan percaya apapun keputusan yang diambil Allah, itulah keputusan yang paling jitu, keputusan yang terbaik yang menyenangkan suasana batin dan hati kita itu. Itu yang Allah maksud. Kalau kita sudah yakin dengan aku, kata Allah, dah percaya kita Allah, kemampuannya, janjinya, jaminannya, serahkanlah kepada aku bulat-bulat, biarkan aku yang mengurusnya sampai selesai. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Fa iza azamta, apabila hatimu telah bulat itikadnya, usahanya, ikhtiarnya, ya, maka serahkanlah kembali kepada aku, kata Allah. Setelah diserahkan kembali kepada Allah usaha dan ikhtiar kita, fahuwa hasbuh, biarkan aku yang jamin, biarkan aku yang mengatur dan mengurusnya, biarkan aku yang mengambil keputusan akhirnya, kata Allah. Jangan kamu pikirkan lagi, kata Allah. Ya, yang aku minta kepada dirimu itu dah, berbuatlah, berusahalah. Tapi janganlah kamu bersandar kepada usahamu. Jangan kamu bersandar kepada perbuatan dirimu, tapi sandarkanlah usaha dan perbuatan dirimu itu kepada aku, kata Allah. Bayangkan tuh, Allah pasang badan untuk kita tuh. Nah, jadi tawakal tuh begitu, Bapak Ibu. Jangan membunuh ikhtiar, nah, jangan membunuh usaha. Tetap berusaha, tetap bekerja. Kok lapar makan, kok awi minum, kok kantua, kok lalok, kok panek, apa unjuk nyawa. Serahkan kepada aku, kata Allah. Mau kenyang kamu setelah makan, aku tetap lapar. Mau lepas dahagamu setelah minum atau tidak, kata Allah, itu urusan aku, kata Allah. Berarti yang Allah pandang kepada kita itu bentuk kepatuhan kita aja sebenarnya. Ya, itu yang patuh tuh. Sami'na wa ata'na. Jadi kepatuhan kita itu yang dipandang Allah sebagai orang yang bertakwa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, huruf apa lagi, Bu? Qaf. Qaf itu apa maknanya setelah dia tawakal? Baru dia bersifat qanaah. Jadi tawakal dulu, baru qanaah. Jadi tawakal itu menzahirkan sifat qanaah. Ya, hati ini cukup puas, ya, menerima apa adanya. Dima didudukkan, dima diletakkan itu, ama yang kailok salah menurut Tuhan. Dan itu kan, ma yang karancak salah menurut Allah tuh. Kalau awaklah berserah diri kepada Allah, mau surga mau neraka itu haknya Allah. Bagi kita itu main karancak menurut Tuhan silah. Ya, di maka didudukkan Allah lah. Yang penting ketika Allah mendudukkan awak tu, Allah ridho di situnya mendudukkan. Ridho itu yang perlu tuh. Pak ridho lah sampai. Ridho. Makanya Allah bilang, wa ridwanullahu akbar zalika huwal fawzul azim. Keridhaan aku yang engkau cari, yang engkau harapkan, kata Allah, itu lebih baik daripada surga seisinya, pahala segala-galanya. Karena aku pemilik surga dan aku pemilik pahala, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu, karena Allah yang punya surga tuh, Allah yang punya akhirat tuh, Allah yang punya segala-galanya tuh, dia gianya awak atau tidak tuh? Ada gianya, maka awak menjadi kekasihnya tadi. Itulah. Tapi kalau awak tidak ada menjadi kekasih Allah, walaupun Allah banyak punya, tidak ada gianya dah. Makanya jadikanlah diri ini, ya, menjadi kekasihnya. Wakafkan diri ini kepada Allah. Itu yang sifat qanaah tuh. Nah, setelah dia bersifat qanaah, menerima apa ada ketetapan dan ketentuan Allah, dia tidak pernah mengurutu dan mengomel, ya. Disitulah letaknya dia itu dikatakan orang yang ridho tuh. Makanya ada ketika
seorang murid Bapak Ibu. Berzikir dia, zikir habis sholat subuh dia berzikir. Ketika selesai zikir, dia keluar mau pergi maraton, jogging namanya Borani. Jogging atau joget? Ditengoknya ke langit Bapak Ibu. Ketika ditengoknya ke langit, tatulilah nama gurunya situ, min ahlin nar. Apa artinya itu min ahlin nar? Gurunya itu salah satu daripada ahli neraka. Lalu murid tadi itu sedih hatinya Bapak Ibu, menangis dia kan. Udah 3 hari wajahnya muram, dalam keadaan menangis sedih. Ditanyalah oleh sahabatnya, wahai sahabatku, biasanya kamu ini termasuk orang yang ceria, orang yang selalu bergembira. Kenapa engkau pada hari ini dan sudah beberapa hari ini engkau dalam keadaan murung dan bersedih hati? Cobalah engkau sampaikan, engkau utarakanlah apa yang menjadi masalah dirimu. Baru dia bercerita Bapak Ibu kepada temannya, wahai sahabatku, setelah aku sholat subuh lalu aku berzikir. Setelah aku berzikir, aku keluar dari pondok, aku lihat di atas langit, di awan, tertulislah nama guru kita, min ahlin nar. Guru kita ini salah seorang daripada ahli neraka. Padahal guru kita ini baik, pemurah. Tapi kenapa guru kita itu ada namanya tertulis di awan bahagian dari salah satu ahli neraka? Karena sahabatnya tadi Bapak Ibu tak bisa memberi jawabannya. Lalu dibimbingnya lah sahabatnya, mari kita temui guru kita. Minta arahan, minta nasihat, apa makna yang sebenarnya, apa yang kamu lihat itu. Dijumpainya lah gurunya. Setelah dijumpai gurunya, barulah gurunya menyampaikan, apa yang membuat engkau sedih? Ya, gini guru, aku habis zikir melihat ke awan ya guru, nampaklah nama guru tertulis di situ min ahli nar, guru termasuk dari seorang ahli neraka. Itu yang aku menangis guru. Padahal guru sudah bersusah payah membimbing dan mengajar kami kepada jalan kebaikan. Tapi kenapa nama guru termasuk bahagian daripada ahli neraka? Lalu gurunya senyum aja. Ketika gurunya senyum dan ridho di situ, diberikan semangat, ya, barulah gurunya menyampaikan, wahai anak muridku, engkau kembalilah lagi ke pondok. Apapun yang engkau lihat, aku ini ridho. Aku ini ridho. Kalau memang itu yang diridhoi Allah, aku bahagian daripada salah seorang penduduk ahli neraka, aku ridho. Ya, bukti ridhonya aku. Apa yang menjadi pilihan dan ketetapan Allah? Aku tetap mengesahkan Allah. Aku tetap mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan asma dan af'alnya. Aku tetap menjadi orang yang patuh. Disuruh Allah sholat, ya sholat. Disuruh Allah berpuasa, ya berpuasa. Disuruh Allah kita ini berzakat, ya berzakat. Disuruh Allah naik haji, ya naik haji. Disitulah letaknya aku ridho. Dimanapun Allah letakkan aku tidak pernah protes kepada Allah. Karena itulah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ini. Pulanglah. Ya, gembira lagi. Jangan kamu sedih. Pulang dia, balik ke pondok. Besok lagi Bapak Ibu, setelah sholat subuh, dia berzikir lagi. Berzikir, setelah zikir selesai, keluar dia dari pondoknya, dilihatnya ke atas, tertulis nama gurunya di situ kembali. Tapi ketika tertulis nama gurunya, min ahlil jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Maka ditanyakannya kembali kepada gurunya, wahai guru, nama guru ketika aku lihat di langit ya guru, yang terlihat di situ ya guru, nama guru min ahli jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Itulah yang dikatakan gurunya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, itu yang aku sampaikan kepada dirimu semalam. Apapun yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah, aku tidak pernah tanya-tanya. Sebab Allah begitu menyampaikan kepada kita, yang mesti kita pahami. Apa kata Allah yang tidak boleh kita protes? Apa kata Allah yang tidak boleh kita hakimi Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Aku ini, kata Allah, Tuhan, aku ini raja di raja. Aku ini pemilik sorga, pemilik
daripada neraka, pemilik dunia dan akhirat. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang aku perbuat, apa yang aku tetapkan, apa yang aku putuskan, tidak ada yang mampu menghakimi aku. Tidak ada yang bisa protes kepada aku. Tapi apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, aku akan minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Karena guru ini termasuk orang yang mendapatkan ilmu kasab, ilmu hikmah. Dia hanya bersifat patuh dan penurut saja. Yang penting apa yang menjadi ketetapan Allah, itu ketetapan yang terbaik. Disitulah dia tidak pernah protes kepada Allah. Aku ridho, di mana saja Allah tetapkan, aku tetap ridho. Namun aku tetap mentauhidkan Allah itu selalu. Apa yang diperintahkannya aku kerjakan, apa yang dilarangnya aku hentikan, kata Allah. Itulah rahasianya, kata Tuhan. Tuh hasilnya qanaah itu setelah kita bertawakal. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.